Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. UK PPG periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najaruddin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. UK PPG periode 4 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A951225259. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan topik cuaca dan iklim pada hari Rabu 12 November 2025 di kelas 4 Kreatif A SD Muhammadiyah Krian. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Pak Najar bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian jawab, hatiku, badanku, pikiranku, fresh. Ayo, tak ulang sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, badanku, pikiranku, fresh. Siapa yang tadi pagi belum sarapan? Ayo. Siapa yang tadi pagi belum sarapan? Semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah. Kalau sholat subuh yang tadi pagi tidak sholat subuh siapa? Ngacong, ayo. Yang tidak sholat subuh. Yang tidak sholat subuh siapa? Atmaja sholat subuh tambutan. Sholat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ayo, Lova, dipimpin berdoa. Yo, sini, dipimpin doa. Siap. Kita berdoa. 1. Duduk. Yang sopan. 2. Tangan dilepas. 3. Siap berdoa. Billahi minas syaitonir rajim. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Ya Allah, hanya kepadamu aku berpagi hari dan hanya kepadamu aku bersoleh hari dan hanya kepadamu pula aku pasti akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Haidar sama Ijan.
kenapa kok hari ini tidak berangkat? Ada yang tahu? Sakit? Ya, mari kita doakan Mas Haidar dan Mas Ijan semoga besok sudah sembuh dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya bisa berdiri. Berdiri. Sudah siap? Tak. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, membantu ibuku. Indonesia dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua. Bangunlah jiwanya, bangga dadanya untuk Indonesia. Merdeka, Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya bisa duduk kembali. Oke, kita lanjutkan ya pelajarannya ya. Oke. Siapa yang tadi pagi kehujanan saat berangkat sekolah? Siapa yang tadi pagi kehujanan? Kira-kira tadi pagi kalian terlambat tah boten? Kalau tadi pagi siapa yang tidak mengikuti sholat duha? Ayo. Yang terlambat tidak mengikuti sholat duha. Ayo. Besok kedepannya tadi Pak Najar tadi pagi melihat kalian terlambat mengikuti sholat duha. Besok kalian bisa datang lebih awal agar tidak terlambat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita yel-yel dulu biar semangat. Kalau Pak Najar bilang, siapa kita? Kalian jawab, kelas 4 kreatif A. Di mana kita? Di SD Muhammadiyah Krian. Yang mana? Sambil tunjuk hidung ya. Itu yel-yel kita. Yuk, kita ulang sekali lagi. Siapa kita? Kelas 4 kreatif A. Di mana kita? Di SD Muhammadiyah Krian. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang mana? Kelas 4 kreatif A SD Muhammadiyah Krian. Oke, hari tadi malam sudah belajar semuanya? Tadi malam sudah tak share terkait materi yang hari ini kita akan pelajari. Kalau tadi pagi dilalah cuacanya sangat cocok dengan materi kita. Tadi pagi cuacanya apa? Kalau hujan itu kalian memakai pakaian apa? Jas hujan, terus payung. Kalau hujan itu kira-kira apakah hawanya itu dingin? Apakah panas? Tidak. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan
materi cuaca dan iklim yang ada di dunia, terutama nanti kita penjelasan terlebih dahulu di yang ada di Indonesia supaya kalian bisa mengenal apa itu cuaca, apa itu iklim dan musim. Nanti kalian belajar bersama terkait dengan perbedaan dan dampaknya bagi kehidupan kita. Silakan buku IPAS-nya dibuka. Ayo, buku IPAS-nya dibuka dulu. Sudah dibuka buku IPAS-nya? Sudah? Ada. Coba kalian, tadi malam kan sudah belajar. Sekarang Pak Najar mau mengulas. Siapa yang pernah melihat logo atau gambar yang ada di bagian ini? Yang ada di atas ini? Siapa yang pernah melihat? Di televisi, di HP, ataupun di koran. Siapa yang pernah melihat? Ngacong. Ngacong. Di mana Mas Atmaja melihatnya? Di mana? Di TV. Terus Mbak Nasya di mana? Di HP. Jadi logo ini ternyata itu sangat penting. Yuk kita kenalan dulu dengan yang namanya BMKG. BMKG itu adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apa? Badan apa? Yuk di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan atau disingkat dengan BMKG. Pinter semuanya. Yaitu sebuah lembaga pemerintahan non-departemen yang ada di Indonesia yang bertugas melaksanakan terkait dengan perkiraan cuaca, suhu, kelembaban, terus ada lagi curah mata hujan, air, angin, dan sebagainya. Jadi BMKG ini sangat penting. Tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat Indonesia terkait prediksi cuaca yang akan terjadi di daerah Indonesia. Kalau kita di mana di sekarang ini? Di mana? Di Indonesia, lebih tepatnya di daerah mana? Jawa apa? Jawa Tengah. Jadi di daerah Jawa Tengah dengan Jawa Barat ataupun Jawa Timur itu cuacanya pasti berbeda. Kalau di Jepara hujan, mungkin di lain kota sedang terang benderang. Jadi BMKG ini tugasnya menginformasikan cuaca yang akan terjadi di hari ini ataupun hari berikutnya. Yuk kita kenalan dulu dengan yang namanya iklim. Sebelumnya tadi malam kalian sudah belajar tentang iklim dan cuaca? Yuk kenalan dulu dengan yang namanya iklim. Iklim itu adalah apa? Coba dibacakan Mbak Nasya. Jangka panjang biasanya 30 tahun atau lebih di suatu wilayah tertentu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nasya. Jadi iklim itu adalah pola cuaca rata-rata dalam jangka panjang. Jadi iklim itu jangkanya itu panjang, bisa sampai 30 tahun. Berbeda dengan halnya cuaca. Kalau cuaca itu kisaran waktunya harian. Kalau iklim itu bisa bertahun-tahun, kalau cuaca itu lingkupnya harian. Iklim itu ada dua di dunia. Yang pertama ada iklim tropis. Yang kedua ada iklim subtropis. Coba dibacakan, Mbak Vira. Nanti gantian yang laki-laki setelah ini. Iklim tropis cuacanya, contoh ciri-cirinya. Terletak di sekitar garis khatulistiwa. Dua memiliki dua musim. Yang ketiga, memiliki suhu hangat. Yang keempat, memiliki kelembapan tinggi. Dan terakhir, dan curah hujan melimpah. Yang terakhir adalah curah hujan yang
melimpah. Jadi iklim tropis ini yuk kita kenalan dulu dengan yang namanya iklim tropis. Ayo, ada yang ngantuk ini? Iklim tropis terletak di garis khatulistiwa. Jadi iklim tropis kemarin kan kita terakhir belajar tentang peta. Kemarin Pak Najar sudah kasih lihat yang namanya garis khatulistiwa. Itu yang ada garis-garis yang ada di dalam peta. Kalau kalian punya globe atau peta, kalian pasti bisa melihat garis khatulistiwa. Garisnya itu tipis. Jadi iklim tropis itu ciri-cirinya terletak di sekitar garis khatulistiwa. Jadi iklim tropis itu letaknya di sekitar garis khatulistiwa. Contohnya ada di negara kita, negara Indonesia itu memiliki adalah iklimnya iklim tropis. Hanya ada 2 musim. Coba kalian Pak Najar mau tanya, iklim yang ada di Indonesia yang kalian ketahui apa? 1. Iklim apa? Namanya musim apa? Iklim yang ada di Indonesia. Musim penghujan. Yang nomor 2, kemarau atau musim panas. Terus di Indonesia itu suhunya hangat, tidak ada salju. Apakah di Indonesia ada salju? Tidak, tetapi salju ada di daerah puncak Gunung Wijaya, Papua. Jadi di daerah sana, di puncaknya ada salju. Jadi Indonesia itu memiliki kelembaban tinggi. Contohnya di sekitar Indonesia itu banyak sekali hutan. Misalnya hutan pinus. Siapa yang pernah ke Sereni? Wisata Sereni Mayong. Siapa yang pernah ke sana? Oh, Faujen, Asa. Di sana ada pohon cemara banyak, Tamboten. Ada. Kamu di sana ngapain? Oh, foto-foto di sana. Jadi, ciri yang kelima adalah curah hujan melimpah. Seperti tadi pagi, kita berangkat ke sekolah, hujan. Begitu juga dengan Pak Najar. Pak Najar berangkat dari Welahan ke sekolah, itu hujan-hujanan. Kalau kehujanan, berarti memakai pakaian apa biar tidak basah? Jas hujan. Kalau berjalan, apakah bisa menggunakan jas hujan? Caranya menggunakan apa? Payung. Siapa yang punya jas hujan di rumah? Yang tidak punya. Karim, tadi pagi kamu diantar pakai apa, Mas Karim? Motor. Hujan-hujanan Tamboten. Loh, berarti datang lebih awal. Jadi Mas Karim itu datangnya lebih awal tadi pagi. Mulanya tidak kehujanan. Yang kedua, kita kenalan dulu dengan iklim subtropis. Iklim subtropis itu adalah iklim yang memiliki 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, musim salju. Siapa yang pernah melihat film ada salju? Misalnya, biasanya kalau di bulan Desember itu ada film Home Alone. Itu ada film terkait anak-anak kecil yang sedang mencegah pencurian di dalam rumahnya. Tahu? Ingat? Pakai mobil remote itu loh. Nah, itu adalah musim salju. Siapa yang pernah melihat bunga sakura? Di mana kalian melihat? Di sana atau di televisi? Di televisi atau langsung? Langsung di mana, Mbak Lova? Di wisata. Jadi bunga sakura itu identik dengan yang namanya musim semi. Kalau musim semi itu adalah bunga-bunga itu bermekaran. Sedangkan sebaliknya musim gugur adalah daun-daun berguguran. Jadi selanjutnya ada musim dingin. Musim dingin itu adalah musim seperti hujan. Musim dingin itu hujan yang ada di daerah luar negeri.
Curah hujannya kalau musim dingin itu hawane makin dingin. Sedangkan kalau musim panas, hawanya semakin panas. Biasanya kalau musim dingin, orang-orang luar negeri itu memakai rumah yang ada api unggunnya. Pinter sekali Mbak Nasya. Setelah itu, kalau musim panas, orang-orang luar negeri banyak yang sekali yang berjemur di pantai. Siapa yang pernah ke Bali? Kalian melihat para wisatawan asing yang sedang berjemur? Nah, itu adalah kebiasaan mereka. Karena apa? Karena tempat tinggal mereka ada yang namanya musim panas, musim dingin, musim semi, musim salju, dan musim gugur. Sampai di sini ada pertanyaan, siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ngacung. Ayo ngacung, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang tanya, sekarang Pak Najar mau tanya dulu. Kalau iklim tropis itu hanya ada berapa musim? Musim apa saja? Penghujan dan kemarau. Diulang sekali lagi, iklim tropis hanya ada berapa musim? 2. Musim apa? Kemarau dan penghujan. Kalau iklim subtropis ada berapa musim? 4. Musim apa saja? Panas, dingin, gugur, semi. Jadi itu adalah perbedaannya. Sekarang kita kenalan yang terlebih dahulu dengan iklim tropis. Iklim tropis ada di mana? Di mana iklim tropis itu? Di Indonesia. Jadi iklim tropis itu hanya ada di Indonesia atau negara-negara yang dekat dengan garis khatulistiwa. Jadi iklim tropis hanya ada 2 musim. Ada berapa? 2. Ada berapa Mas Atmaja? 2 musim. Yang pertama, ayo, yang pertama musim itu loh dilihat. Musim kemarau. Yang kedua, Sina. Ojo kaget. Yang kedua ada musim penghujan. Kita kenalan dulu dengan yang namanya musim kemarau. Musim kemarau itu ciri-cirinya adalah curah hujan rendah atau sedikit di bulan April sampai Oktober. Sekarang kita di bulan apa? Berarti itu memasuki musim apa? Musim penghujan. Pinter sekali anak kelas 4A. Yang kedua ada musim kemarau itu sinar matahari terik. Suhu udara tinggi atau panas. Yang nomor 4 tanah kering atau retak. Yang nomor 5 adalah berkurangnya sumber air. Jadi kalau musim kemarau itu curah hujannya sedikit. Banyak sekali hal yang bisa kita gunakan. Mau apa-apa mudah. Misalnya, para petani garam yang ada di daerah pinggir laut, Surodadi, kalian tahu siapa yang pernah melewati tambak pembuatan garam yang ada di daerah laut Surodadi? Siapa yang pernah ke Teluk Awur? Lewat mana? Lewat tambak yang ada di Surodadi. Jadi para petani itu mengandalkan musim kemarau untuk membuat garam. Lalu kalau kita membuat garam di musim penghujan, air laut itu otomatis tercampur dengan air hujan. Jadi garamnya itu produksinya semakin sedikit. Kalau musim kemarau, enaknya kita minum apa? Siapa yang suka minum es? Wah, rata-rata tuh suka minum es ya. Kalau musim penghujan, kira-kira kalian minumnya apa? Teh? Kok malah es teh?
Yang hangat-hangat. Siapa yang suka minum wedang jahe? Nggak ada. Nah, ada Mas Ina sama Mas Ajar ini. Kita kenalan selanjutnya itu musim penghujan. Musim penghujan itu adalah ciri-cirinya peningkatan curah hujan. Pagi, siang, malam hujan terus. Terus angin kencang. Kalau ada suara gluduk, 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 itu suara apa? Guntur. Kalau ada kilatan cahaya dari langit, waktu hujan itu namanya apa? Petir. Jadi, kalau musim penghujan itu ada ciri-cirinya, yaitu ada gemuruh, ada kilatan petir, dan anginnya itu kencang. Kalau musim penghujan, ciri-cirinya awannya berwarna apa? Musim penghujan. Ciri-ciri musim penghujan, awannya berwarna apa? Hitam. Kalau musim kemarau, awannya berwarna apa? Putih. Betul sekali dengan Mbak Nasya. Yuk kita kasih Mbak Nasya tepuk WOW karena sudah benar menjawab. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Benar sekali. Jadi hari ini ada anak kelas 4A yang aktif menjawab. Yang lain bisa meniru. Nanti ada poin-poinnya dari Pak Najar. Nah, yuk kita kenalan dengan iklim subtropis. Jadi iklim subtropis itu iklim yang ada di mancanegara. Nah, hanya ada berapa macam? 4. Yang pertama, musim panas. Kenapa ciri-cirinya Pak Najar kasih di daerah pantai? Karena pantai itu cuacanya panas. Banyak orang luar negeri berjemur. Yang kedua, musim semi. Maaf, ini tulisannya musim sepi. Musim semi. Musim semi identik dengan bunga sakura. Yang ketiga, musim gugur. Musim gugur ini banyak daun-daun berguguran. Yang terakhir ada musim dingin. Nah, kita cek dulu dampak musim kemarau. Kalian bisa melihat gambar yang nomor 1. Dampak musim kemarau. Itu gambar apa? Sungai, betul. Sungainya sedang apa? Surut atau kering. Kalau sungai itu biasanya dibuat apa? Mancing. Berarti banyak Kalau sungainya surut, otomatis ikannya mati. Terus transportasi di sungai itu tidak bisa berjalan. Siapa yang bisa melihat gambar nomor 6? Kalau musim kemarau itu gambar nomor 6 itu laris tah mboten? Kenapa? Karena di gambar nomor 6 itu adalah ada yang jualan es teh. Es teh itu biasanya banyak kita temukan di musim kemarau. Mereka pada jualan itu laris sampai tak meneni. Jadi mereka jualan itu sampai malam. Karena apa? Hawanya itu haus, panas. Kalau gambar nomor 2, itu gambar apa? Tambak garam. Kalau tambak garam, identiknya memanen garam itu di waktu musim apa? Ya panas atau yuk kita perbaiki. Bukan panas, tetapi musim kemarau. Nah, jadi panen besar garam itu hanya ada di musim kemarau, bisa bertonton. Karena apa? Air laut itu melimpah, tidak bayar air laut gratis.
kita olah, petani diolah menjadi garam, bisa menjadi apa? Cuan. Siapa yang mau pingin cuan banyak? Semuanya harus bisa berusaha untuk memiliki uang yang banyak. Karena apa? Kalau kita punya uang banyak, kita bisa membantu orang lain. Kita lihat gambar yang nomor ini. Nah, ini adalah salah satu dampak dari musim penghujan. Kalau kita punya uang banyak, kalau waktu musim hujan, kalian melihat para pedagang yang ada di sekitar kalian ditumbasi cah. Ben apa cah? Biar para pedagang itu memiliki penghasilan. Karena apa? Di musim penghujan itu para pedagang itu banyak yang kewalangan karena terkena hujan, dagangnya kehujanan. Kemarin itu Pak Najar lewat di daerah Kudus itu banyak pedagang itu pada bubar karena apa? Hujan deras. Kalau hujan deras, kira-kira apakah ada yang mau mendekat untuk membeli? Jadi kalian kalau memiliki uang banyak harus melarisi dagangan orang. Diniati apa cah? Sodakoh, diniati sodakoh membantu orang lain. Tetapi musim hujan itu memiliki dampak positif. Salah satunya ada gambar petani yang sedang menanam padi. Kalau musim penghujan, petani itu bisa menanam padi karena apa? Airnya banyak atau melimpah. Nah, tadi pagi kan hujan, ya kan? Tadi malam juga hujan. Lalu doa untuk waktu musim hujan kita berdoanya ngapain? Doanya adalah Allahumma shoyiban nafi'an. Ya Allah Gusti, curahkanlah air hujan yang bermanfaat. Kalau kalian melihat atau berada di situasi musim hujan, kalian wajib berdoa biar hujan itu bermanfaat. Nah, di sini Pak Najar sudah menyediakan lembar LKPD. Kelompok anggur yang mana? Kelompok anggur, kelompok anggur, kelompok anggur. Nah, sekarang kalian mengerjakan satu kelompok diisi. Ini digunting dan ini. Nih, berdua ya, karena temannya nggak berangkat. Nih bertiga. Siapa yang belum kebagian? Nanti. Dalam? Nah, nanti ada petunjuknya. Nanti ada petunjuknya. Ini buat teman kalian yang belum berangkat hari ini. Nah, cara mengerjakannya adalah langkah pertama, kalian gunting terlebih dahulu. Setelah itu dibagi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Digunting terlebih dahulu biar adil. Digunting satu-satu. Iya. Contoh, Pak Najar pinjam guntingnya. Kita gunting yang rapi. Biar nanti bisa ditempel di buku tulis kalian masing-masing. Karena ini kelompok nanti dijadikan satu terlebih dahulu. Yuk dikerjakan, harus kompak. Tiap kelompok harus kompak. Nah, contoh mengguntingnya. Kalian gunting, setelah digunting, diisi jawabannya. Ya. Pertanyaan pertama, pengertian. Ini gambar apa? Ini kan di bawahnya ada tulisan. Dilihat, ini kan ada gambar di bagian atas. Di sini ada keterangannya. Musim semi atau subtropis. Pengertiannya, kalian tulis. Ini musim apa? Terus ciri-cirinya, kalian tulis ciri-ciri musim
Semi itu seperti apa? Dampak positif sama dampak negatif. Waktunya berapa? 15 menit ya. 15 menit dikerjakan. Harus kompak, ayo dibagi dulu. Nanti ada yang mengerjakan 2 ya. Silakan dikerjakan. Ayo Mas Bagus dikasih 1 dulu. Nah, ini dipotong dulu biar Mas Bagus bisa memotong. Ayo Mas Maujan dipotong dulu. Nah, begitu kelompok itu harus kompak. Ini dipotong dulu. Mas Bagus. Ayo ini dipotong dulu tengah. Biar Mbak Asa bisa mengerjakan. Nah, itu dipotong 2 dulu. Nah, itu dipotong ya. Ayo dipotong dulu, dibagi 2. Enak ini. Ayo dipotong dulu. Potong dulu. Nanti kalau ada kesusahan bisa panggil Pak Najar. Tadi apa yang kalian pelajari ditulis. Nah, setelah nanti sudah dipotong dan diisi, kalian bisa tempel di sini. Ya. Ditempel di situ. Nanti kita kasih lem. 1 kelompok 1 nanti ditempel yang urut ya. Nih. Yo, dikerjakan. Yo, dikerjakan yang bagus. Ya dikerjakan walaupun bertiga tetap semangat, wajib semangat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa panggil Pak Najar ya. Nah, dikerjakan yang bagus. Ayo, kalian harus berani mencoba. Wajib dikerjakan, harus kompak. Intinya nanti penilaiannya yang pertama dari kekompakan tim, yang kedua dari kesesuaian dan penampilan. Nanti maju 1 persatu tiap kelompok. Dalam? Oke, itu ditempel aja. Burine kene. Iki jawabannya dulu. Itu digarap, dikerjakan. Mengerjakannya pakai pulpen ya. Ayo Mas Faujan. Waktunya tinggal sebentar. Dikerjakan.
Nah, setelah sudah dalam dalam pengertian. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Musim gugur. Nah, kamu tulis pengertian ini adalah musim gugur itu apa? Ciri-cirinya, dampak positif 1, dampak negatif 1. Setelah itu dilipat. Setelah digunting, kalian lipat. Agar bisa menjadi seperti ini. Nah, kalian lipat agar bisa menjadi seperti ini. Kita tempel di belakangnya. Ditempel. Ini ditempel. Musim dingin ditempel. Nah, ini kan kok bisa dibuka. Gitu. Yo, ditulis dulu. Pause. Sudah, ini kelompok apa? Anggur. Rambutan, iya Pak Najar lupa. Kelompok rambutan ini sudah hampir selesai. Ditempel langsung. Ini kurang 1. Ini musim kemarau ini gambarnya. Ayo dikerjakan, Mas Sina. Berdua loh, mau selesai. Ini juga sudah selesai. Dipercepat, ayo dipercepat. Waktunya mau habis. Ini kan sudah ada. Ini musim kemarau. Ini musim kemarau, ciri-cirinya apa? Dampak positifnya apa? Negatifnya apa? Sudah? Nah, dampak positif dari musim semi. Dampaknya apa? Kalau musim semi itu apa? Bunga-bunga ditulis. Ayo berdiskusi, diskusian dengan temannya. Betul. Ya ditulis nah. Ya. Tuh kok mati. Nah, itu ciri-ciri. Dalam. Pak mau tanya kalau ada. Ciri-ciri musim semi. Ini gambarnya apa? Bunga? Nah, tulis lah. Ciri-cirinya kan seperti itu. Lah ya. Ayo sing temenanan. Mas Ajar punyamu mana? Mana? Iki Karim wis bar diborong kabeh iki piye? Pause.
Ayo ditempel dulu, ditempel dulu. Setelah ini presentasi. Tiap kelompok ditempel dulu. Kelompok rambutan sudah siap? Kelompok anggur sudah siap? Kelompok ini kelompok apa? Jambu. Jambu. Jambu setelah itu semangka. Apel. Ayo. Dilem dulu, dilem. Setelah itu dilem. Setelah itu maju satu-satu per kelompok presentasi. Ya. Ya ditempel dulu, ditempel dulu. Apa? Nah, ini sudah selesai, ditempel. Itu kemarau itu. Iya, itu sudah ditempel. Udah gak apa-apa. Ini kan kebanyakan tadi. Udah usah, udah usah. Ya ditempel dulu ini. Yang sudah ada isinya ditempel. Faujan pimpin. Nah, sudah. Ditempel. Ayo ditempel, ini sudah selesai. Ditempel. Ditempel. 4 itu 4. Belakangnya ya. Ya, ditempel situ. Urut ya. Ayo, kelompok sini sudah selesai. Ada itu. Ditempel. Gimana? Gak usah dilipat gak apa-apa. Nanti lipatnya terakhir. Yang penting presentasi dulu. Nih, ditempel. Yang ini ya, yang kena lem ini. Tet. Jejerno. Apa? Dampak positif. Dampak positifnya kalau musim gugur apa? Ciri-cirinya itu pohonnya apa? Gimana pohonnya? Kalau musim gugur, ciri-cirinya apa? Ya, tule. Ya, banyak. Gimana? Itu musim gugur. Dampak positif musim gugur. Yang kamu lihat musim gugur itu apa dampak positifnya? Suasananya udah tulis. Nah, ini sudah selesai. Setelah ini maju ya. Ya. Udah. Maju. Udah, tempel-tempel gak apa-apa. Gak usah nanti. Ayo ditempel, ini kurang 1 lemnya. Sudah selesai. Yuk, kelompok ini sudah selesai, sudah full loh ini. Apa? Musim gugur, ciri-ciri yang kamu temukan dalam gambar ini apa? Ciri-cirinya. Nah, carilah musim dingin itu dampak positifnya apa? Kalau musim dingin bisa membekukan. Kalau musim dingin apa? Kalau musim dingin biasanya kamu ngapain? Kalau ada di luar negeri. Nah, tulis dampak positif itu termasuk dampak positif. Ya. Tempel sini. Ayo. Setelah selesai tempel sini. Ini belakangnya. Bentar, tak kasih lihat contoh yang lain. Yuk, sudah. Nah, ini ada kelompok 1 yang sudah selesai. Nah, ditempel seperti ini. Dijejer-jejer. Nah, ini hasil mengerjakan bersama-sama. Ditulis kelompoknya. Kelompok apa? Udah gak apa-apa.
dampak negatif musim gugur. Yo. Nanti yang maju perwakilan ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Kelompok satu. Dampak positif musim apa, Mbak Eko? Gugur. Kalau kamu berada di musim gugur, apa yang kamu temukan? Ya. Yuk. Kelompok yang sudah siap, ini ada kelompok yang sudah siap dari kelompok mana? Apel. Silakan kelompok apel bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi mengerjakan LKPD. Maju, yuk sudah. Dah, yuk maju. Dan nanti ditekuk ya dibuka lagi kok. Nanti dibuka lagi. Yuk maju satu-satu. Maju bersama. Yo, nggak usah. Ini wis dipegang. Ada yang membacakan, ada yang memegang. Nah, yang membacakan siapa? Nanti. Yo. Kelompok apel mau presentasi. Yang pegang ini siapa? Yo. Ini musim gugur dulu. Musim gugur adalah salah satu dari 4 musim yang terdapat di negara subtropis. Ciri-cirinya banyak daun berjatuhan, banyak daun yang bersampahan. Dampak positif, suasananya indah. Dampak negatif, banyak dedaunan yang berjatuhan. Nah, kalau ini musim panas, Pak Najib tunjuk musim panas, biar nanti semua kelompok bisa. Musim panas. Gantian Mbak Naila. Ya, Mbak Naila. Musim panas. Tanah akan mengering dan retak. Bisa untuk menjemur pakaian. Dampak negatifnya? Badan akan merasakan panas. Sudah ya, 2 saja ya. Yuk kita beri aplaus kepada kelompok apel. Yuk kita beri apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nanti bisa ditempel di sini, di madingku. Ya. Nanti bisa ditempel di madingku ya. Ditempel. Tugasnya kalian menempel di madingku pakai lem ini. Ya. Kelompok yang sudah siap, kelompok selanjutnya yang laki-laki, ini berdua sudah siap. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. 2 aja nanti Kak. Yuk lanjut. Kelompok rambutan maju. Nanti dilihat. Acak gak apa-apa. Iya pakai lem. Pakai lem aja. Itu gambarannya Nggak usah di bawahnya, di bawah tembok ini loh, bawah tembok ini aja, sini nggak apa-apa. Yo ini kelompok rambutan 2 orang, kelompok apel menempel ya. Yo presentasi ada yang membacakan. Nah, ya dikasih lihat no, karyanya dikasih. Nah, mau megangnya. Semua apa? Pak. Nah, ayo berdua yuk harus pede ya. Nih, musim panas.
Ya dikasih lihat temannya, jangan dipegang. Ya, musim panas. Musim panas. Sungai-sungai menjadi surut. Ya ditempel situ. Dagang es Gak teh apa-apa, itu menjadi sudah bisa nempel. laris. Yang lain Petani memperhatikan ya, kelompok yang lain ya. petani menjadi kesusahan. Gimana? Dampak negatifnya, petani menjadi kesusahan. Karena apa? Cuaca sangat panas. Kalau cuacanya panas, Air menjadi surut. oh air menjadi surut. Betul sekali. Yuk kita beri aplaus kepada kelompok rambutan yang sudah mempresentasikan hasilnya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, ditempel di sampingnya kelompok apel. Ayo ditempel. Yo, yang lain. Yang lain sudah siap? Yang sudah siap siapa? Kelompoknya anggur sudah? Kelompok anggur sudah? Nah, ini sudah belum ditempel. Ditempel dulu. Nggak apa-apa, sedikit saja. Sudah nanti yang diisi. Nempelnya sudah. Nggak apa-apa, 2. Yuk maju yuk. Maju semuanya. Kelompok anggur, ayo maju. Ketuanya, ayo siapa? Maju. Tulisannya bagus ini, tapi jawabannya sudah betul loh. Ya maju, nggak usah takut. Ayo jangan rosor-rosor. Ayo maju. Ajar, kamu kelompok apa? Maju, dipegang, Karim. Ayo pegang. Bagus, pegang. Nah, kelompokmu mana? Jangan wong lanang kok isin. Yo, kelompok anggur mau presentasi. Pengertian, Rim dibacakan Rim, Mas Karim. Ayo dipegang. Musim semi. Ayo, presentasi harus berani membaca. Ayo dipegang ini, didekatkan. Hoi, tahu bunyi Kika. Ini tuh buat nanti nyala di HP. Ayo anggur bicara, nggak apa-apa. Tak ketoan Pak. Yo, dibaca. Ayo Faujan. Sing apik. Sing dolor. Musim semi. Ayo tak pegangin aja. Musim semi berlangsung setelah musim dingin. Musim semi itu berlangsung setelah musim dingin. Ciri-cirinya Tanaman bertumbuh bunga yang banyak. Dampak positifnya. Banyak bunga yang berjatuhan. Dampak positifnya banyak bunga yang berjatuhan. Dampak negatifnya Sampah bunga. dampak negatifnya banyak sampah bunga. Selanjutnya musim panas. Musim panas adalah musim yang hangat, tempat yang dekat dengan daerah tropis. Nah, Ciri-ciri di siang ciri-cirinya hari panas, kalau di malam hari dingin. dampak positifnya menjemur pakaian. Dampak negatifnya suhu udara sangat panas dan tingkat kelembapan minim di siang, terutama di siang hari. Silakan bisa ditempel di sampingnya, di tengah-tengah. Oke ya, sudah ya, karena perwakilan kelompok sudah maju. Yo silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Ayo, kelompok rambutan sudah ditempel. Karena semuanya sudah menempel, ayo kelompok anggur ditempel dulu. Di bawahnya, di tengah-tengah. Ya, gak apa-apa. Silakan mejanya dibersihkan dari sampah-sampah. Nanti yang belum, nanti
ditempel saja karena sudah perwakilan. Ditempel setelah itu tempel sana. Semuanya duduk ke tempatnya masing-masing. Sudah? Atmaja. Ayo, sampahnya dibuang. Yang sudah selesai, sampahnya dibuang, ya. Karena kita sudah mengerjakan soal LKPD dan presentasi, Pak Najar mau mengetes pengalaman kalian. Apa yang kalian temukan dari mengerjakan LKPD tadi? Yang pertama adalah mengenai musim panas. Musim panas itu ciri-cirinya apa? Musim panas itu ciri-cirinya apa? Panas. Suhunya panas. Terus sungai menjadi surut. Ada lagi? Diingat-ingat, musim panas dan musim kemarau itu berbeda ya. Kalau musim panas itu ada di iklim subtropis. Kalau musim kemarau ada di iklim tropis. Sekarang Pak Najar mau mengecek pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Ini ada soal LKPD untuk Romawi 1. Dikerjakan, tulis nama, nomor absen. Gak usah diklitek, langsung nempel. Gak apa-apa. Ini dikerjakan. Ini tinggal. 1, 2, 3. Ini berapa orang? 2 orang. Musim kelompok rambutan. Ini kelompok anggur. Bebel, ya. Yang belum siapa? Silakan dikerjakan. Disilang. Lebih. Ya. Dikerjakan lebih. Waktunya 10 menit karena absennya nanti ditulis nama aja. Yang sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan per kelompok, mengumpulkan satu-satu perwakilan. Ayo. Di sini Pak Najar memiliki sebuah game. Dikumpulkan di sini ya. Di sini, dikumpulkan di sini. Ayo. Udah, ya. Udah. Nih. Ya. Bukan, itu baliknya. Ada ya. Sudah semua? Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Di sini Pak Najar sudah memiliki game. Sekarang kalian baris. Ini jawab per kelompok ya. Satu kelompok jawabannya 1. Ya. Ini adalah game dari Froggy Jump atau lompat kata. Dilihat Karim. Ya Karim. Ayo Rim, dilihat, diperhatikan. Nah.
Ini apa jawabannya? Bumi memiliki 4 musim utama di daerah beriklim sedang kecuali jawabannya apa? Musim semi. Salah satu ciri iklim tropis apa? Kelamaan, ayo. Apa? Subtropis. C. Berikut ini penyebab terjadinya perubahan iklim. Apa? Setelah itu, banyak anak-anak yang berlibur ke pantai, suhu terasa lebih hangat saat malam hari, udara terasa lebih dingin. Apa? D. Ya. Perbedaan antara cuaca dan iklim. C. Nah. Manfaat dari musim kemarau. C. Indonesia terletak di garis khatulistiwa memiliki iklim tropis. Berikut ini merupakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah adalah apa? C. B. Nah. Keadaan atmosfer di suatu tempat dalam jangka waktu yang pendek disebut apa? A. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai sini terkait dengan materi yang Pak Najar sudah sampaikan? Tidak? Ada pertanyaan tabotan? Sudah paham semuanya? Tadi kita belajar tentang apa? Iklim dan cuaca. Kalau iklim yang ada di Indonesia itu namanya apa? Tropis. Kalau yang di luar negeri? Subtropis. Dampak dari musim kemarau. Dampak dari musim kemarau. Kemarau, dampak dari musim kemarau, dampak positifnya. Menjemur ikan, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Kalau dampak dari musim penghujan, sungai banjir. Terus ada lagi? Meluap, kebanjiran, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu Mars Jepara. Karena kita ini adalah warga Jepara untuk menumbuhkan rasa kebanggaan kita terhadap kota Jepara. Mana ya Mars Jepara? Ini dia. Ini loading dulu. Yuk, berdiri semuanya. Berdiri. Jepara bumi Kartini kita bergema di seluruh dunia. Seni ukir potensi pariwisatanya pesona. Kartini Solo emansipasi, antarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara dan mundur tangannya dari citanya. Jepara bumi Kartini kita membangun bersama. Bergerak untuk maju berslogan mulia. Terus karyo tataning bumi. Mari tingkatkan daya jadikan Jepara untuk maju. Wujud
wujudkan langkah dalam tiangmu, jayalah Jeparaku. Bersama bergandeng tangan kita wujudkan langkah karena Tuhanmu, jayalah Jeparaku. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Duduk. Didengarkan dulu sebentar, berhubung waktunya sudah selesai. Nah, hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai segini. Untuk selanjutnya, kalian di rumah jangan lupa mempelajari materi yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu terkait dengan efek rumah kaca pada halaman 58. Kalian nanti di rumah nanti malam belajar terkait materi IPAS yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu terkait dengan efek rumah kaca. Oke? Jangan lupa besok wajib melaksanakan sholat duha. Yang tadi pagi telat, besok datangnya harus lebih awal. Jangan lupa makan pagi wajib, dan melaksanakan sholat subuh bagi yang sholatnya masih bolong-bolong. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Najar mempunyai pantun, kalian balas dengan cakep ya. Burung kenari, burung pipit, dua-duanya hinggap di dahan. Cakep. Cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.